Pemberhentian sumber daya manusia. Konsep pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian merupakan suatu pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja antara karyawan dan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Dampak pemberhentian bagi karyawan yang diberhentikan yaitu dampak secara psikologis dan dampak secara biologis. Pemberhentian yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang KUHP harus berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada perusahaan, misalnya memberikan uang pensiun atau pesangon. Pemberhentian juga dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan organisasi perusahaan. Dengan dilakukannya pemberhentian, berarti karyawan tersebut sudah tidak ada ikatan lagi dengan perusahaan. Alasan pemberhentian. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang berhenti atau putus hubungan kerjanya dengan suatu perusahaan. Ada yang bersifat karena peraturan perundang-undangan, serta ada juga karena keinginan pengusaha agar tidak terjadi hal semena-mena yang dilakukan perusahaan. Maka, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pemberhentian karyawan. Berikut beberapa alasan karyawan diberhentikan dari perusahaan yaitu: 1. Berdasarkan undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Antara lain disebabkan karena karyawan terlibat organisasi terlarang, seperti contoh karyawan tersebut merupakan salah satu anggota G30 SPKI atau karyawan tersebut melanggar hukum. 2. Berdasarkan perusahaan. Pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan dapat terjadi karena karyawan tersebut berusia lanjut atau tidak memiliki keuntungan lagi bagi perusahaan. Karyawan tersebut sudah berusia lanjut, kurang cakap atau melakukan tindakan yang merugikan seperti korupsi. 3. Berdasarkan keinginan karyawan. Pemberhentian karena keinginan karyawan dapat terjadi karena karyawan tersebut kurang mendapat kepuasan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Misalnya jasanya rendah, lingkungan kurang baik, atau perlakuan yang kurang baik. 4. Pensiun. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk status kepegawaian adalah 55 tahun atau seseorang dapat dikenakan pensiun dini. 5. Berdasarkan kontrak kerja berakhir. Karyawan suatu perusahaan akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian yang seperti ini tidak akan menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima oleh perusahaan tersebut. 6. Meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan akan terputus. Jenis-jenis pemberhentian sumber daya manusia. 1. Pemutusan hubungan kerja atau PHK sukarela. PHK sukarela merupakan seseorang karyawan dapat secara sukarela memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan. Artinya, seseorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan karena telah menemukan pekerjaan yang baik, mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri, beristirahat sejenak dari pekerjaan atau pensiun hingga meninggal dunia. Pemutusan hubungan kerja secara sukarela juga bisa merupakan hasil dari pemecatan yang konstruktif, yakni karyawan tidak memiliki pilihan lain.
2. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tidak sukarela. Pemutusan hubungan kerja ini terjadi karena ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Perusahaan yang melakukannya biasanya mengurangi biaya operasional dan menstruktur ulang perusahaan agar dapat bertahan. Hal ini juga termasuk keadaan terpaksa karena adanya hal di luar kendali. Dalam kasus ini tentu saja PHK adalah suatu hal yang tidak dapat dikendalikan baik oleh karyawan, perusahaan, pegawai, maupun pemerintah. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan diharuskan memberi sejumlah imbalan atau pesangon kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebab-sebab pemberhentian sumber daya manusia. 1. Atas permintaan sendiri. 2. Mencapai batas usia pensiun. 3. Adanya penyederhanaan organisasi. 4. Melakukan pelanggaran, tindak pidana, atau penyelewangan. 5. Meninggalkan tugas. 6. Tidak sehat jasmani atau rohani. 7. Meninggal dunia atau hilang, dan sebagainya.